Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinarti, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Program Studi Bimbingan dan Konseling kelas A angkatan 2019. Nah, pada kesempatan kali ini, Kakak akan bercerita tentang sebuah dongeng yang berjudul Si Kelinci yang Sombong dan Kura-kura yang Rendah Hati. Penasaran dengan video kakak kali ini? Yuk simak video kakak kali ini. Nah, pada suatu hari ada seekor kelinci yang sangat sombong. Ia menyombongkan diri sebagai kelinci yang paling baik sedunia. Nah, si kelinci ini selalu membanggakan betapa cepat larinya. Ia mempunyai kaki belakang yang sangat kuat untuk berlari seperti angin. Ia selalu memperlihatkan keahliannya berlari cepat kepada teman-temannya. Nah, pada suatu hari, si kelinci ini membual di depan teman-temannya dan menunjukkan betapa cepat larinya. Ketika ia berlari, ia melompat di atas sebuah cangkang di jalanan. Perlahan-lahan, sebuah kepala dan 4 kaki keluar dari cangkang tersebut dan mulai bergerak berjalan. Barulah si kelinci sadar bahwa cangkang itu adalah kura-kura yang tampak merangkak perlahan-lahan di jalanan. "Betapa lambatnya kamu," kata kelinci kepada kura-kura. "Kamu sangat lambat. Saya tidak mengerti mengapa kamu tidak terganggu dengan gerakan lambatmu." Si kelinci tertawa mendengar leluconnya sendiri mengenai kura-kura. Kura-kura menatap dingin pada kelinci yang berkata, "Setiap hewan bergerak dengan langkahnya sendiri. Saya mungkin bergerak lambat, tetapi saya dapat pergi kemana saja yang saya mau. Pada kenyataannya, saya dapat mencapai tujuan lebih cepat daripada kamu dan lebih kencang daripada kamu." Si kelinci berpikir bahwa kata-kata si kura-kura sangat lucu. Ia tertawa mendengar bahwa kura-kura berlari kencang darinya. "Tidak mungkin!" Si kelinci tertawa mendengar bahwa kura-kura berlari lebih kencang darinya. "Tidak mungkin," kata si kelinci. Bagaimana mungkin kamu lebih cepat dari saya? Saya dapat berlari secepat angin, sementara kamu merangkak sangat lambat. Sehingga sulit dikatakan bahwa kamu bergerak lebih cepat dari saya. Saya mau melihat." Si kelinci kemudian menantang si kura-kura untuk lomba lari, sehingga mereka akan lihat siapa yang lebih cepat. Lomba lari akan diadakan keesokan harinya. Setiap hewan melihat perlombaan lari antara si kelinci yang cepat dan si kura-kura yang lambat. Serigala yang menghitung mundur saat mulai perlombaan. 5, 4, 3, 2, 1, lari! Dengan satu loncatan, si kelinci dengan cepat hilang dari pandangan mata. Si kura-kura melangkahkan kakinya perlahan-lahan, selangkah demi selangkah, sementara tatapan matanya terus bertuju pada jalanan yang di depannya. Si kelinci berlari sepanjang jalan. Setiap kali melihat kerumunan penonton di pinggir jalan, ia membalikkan tubuhnya dan melambaikan tangannya. Ia ingin mereka tahu siapa yang paling cepat larinya. Jauh, jauh di belakangnya si kura-kura terus melangkah. Selangkah demi selangkah, dengan lambatnya dan matanya yang terus menatap jalanan di depannya. Tidak lama kemudian, si kelinci tiba pada suatu tanda di jalan. Tanda itu menunjukkan bahwa ia sudah berlari setengah jarak antara garis start dan garis finish. Ia pun tidak lagi melihat kura-kura. Si kelinci berpikir, "Saya sudah jauh di depan dan si kura-kura sangat lambat, sehingga ia masih sangat jauh di belakang. Perlu waktu lama bagi kura-kura untuk sampai di sini. Saya kira saya dapat berbaring dulu di sini dan beristirahat sejenak di bawah sinar matahari yang sangat hangat."
Masih banyak waktu untuk memenangkan pertandingan ini saat saya bangun nanti. Sementara itu, si kura-kura terus merangkak perlahan-lahan tanpa berhenti. Ia bergerak, waktu terus berlalu. Si kelinci masih tertidur dengan lelapnya. Dengan perlahan-lahan dan mantap, si kura-kura meneruskan langkahnya tanpa beristirahat. Ia bergerak perlahan-lahan sepanjang jalan. Akhirnya, si kura-kura melewati si kelinci yang tertidur di tepi jalan. Si kelinci tertidur lelap, sehingga ia tidak mendengar saat si kura-kura melewatinya. Ketika si kelinci terbangun dari tidur lelapnya, ia melihat ke arah belakang untuk mengetahui keberadaan si kura-kura. Namun, ia tidak melihat kura-kura. Ia berkata, ternyata si kura-kura lebih lambat dari yang saya kira. Mungkin baru tengah malam ia tiba di garis finish. Si kelinci merenggangkan kakinya dan kembali ke jalan untuk melanjutkan perlombaan lari. Si kelinci berlari dan menaiki bukit. Kemudian ia melihat pemandangan yang menakjubkan. Di garis finish, tampaknya si kura-kura. Penonton bersukaria karena si kura-kura memutuskan pita garis finish. Si kura-kura diumumkan sebagai pemenang. Si kelinci menghela nafas panjang dan si kura-kura tersenyum. Bagaimana? Kapan? Di mana? Gumam si kelinci. Si kura-kura berkata, saya menyusul kamu ketika kamu sedang tertidur. Saya mungkin saja lambat, tetapi mata saya menatap tujuan dengan pelan dan mantap. Saya memenangkan perlombaan lari ini. Nah, adapun pesan moral yang dapat kita petik dari dongeng ini, yaitu jangan pernah menganggap remeh orang lain karena setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kesombongan suatu saat pasti akan dikalahkan oleh kerendahan hati. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.